Program makan siang dan susu gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran disindir Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Program tersebut dinilai menghabiskan anggaran sementara masih banyak fasilitas kesehatan yang belum memadai. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Capres-Cawapres saling adu program-program pro rakyat. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menyebut program makan siang gratis untuk anak sekolah jadi prioritasnya. Diperkirakan program ini akan menelan anggaran 400 triliun rupiah. Namun program makan siang gratis Prabowo Gibran mendapat kritikan dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menilai masyarakat harus kritis soal program yang ditawarkan paslon. Ganjar bilang program makan siang gratis menelan biaya besar, sementara masih banyak wilayah yang minim fasilitas kesehatan. Mereka akan membawa ke rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus liwat? Bukan jalannya rusak atau jelek, tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta pora ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 14 triliun mau digunakan untuk makan siang. Alumni GMI adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran tidak mempersoalkan kritik soal program makan siang gratis. TKN menegaskan makan siang dan susu gratis merupakan program prioritas untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia demi menyambut era bonus demografi. Nah, kalau ada orang yang mengatakan tidak prioritas, itu hak mereka. Kami mengatakan itu adalah prioritas kami untuk mengatasi, memastikan pasokan gizi buat anak-anak Indonesia mendatang yang jumlahnya kita perkirakan totalnya mencapai 82,9 juta orang. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lebih memprioritaskan sektor pendidikan, kesejahteraan guru, dan infrastruktur sekolah. Cawapres Anies Muhaimin Iskandar menyatakan program pendidikan Anies Muhaimin akan jadi program yang menelan dana APBN terbesar, sekitar 600 triliun rupiah. APBN nanti yang paling besar kayaknya tetap tertingginya pendidikan ya. Satu, kewajiban 20%. Yang kedua, guru-guru yang tidak mendapatkan kesejahteraannya. Yang ketiga, perhatian kepada sekolah-sekolah yang belum berkualitas. Jadi modal 20% kayaknya perlu tambahan. Kira-kira kalau setara dengan IKN 480 triliun dibanding pendidikan yang 20%, ya imbang-imbang sih ya. Pendidikan kira-kira akan berapa besar sih, berapa triliun? 20% dari 3.000 triliun berapa? 20, 600-an ya. Pasangan Capres-Cawapres saling berlomba membawa program-program terbaik mereka. Namun, masyarakat yang akan menentukan pilihan 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.